Ekskavasinya situs Tribuana Tunggadewi di Desa Glinterjo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto membuat warga desa setempat senang. Sebab rasa penasaran mereka terhadap area yang dulu hanya berupa gundukan tanah di tepi lapangan desa akhirnya terjawab. Sejak dulu, menurut warga, area tempat candi berada adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dibandingkan tanah lain di sekitarnya. Di atas gundukan tanah tersebut yang tampak hanya batu yoni dan lembaran watu ombo yang diduga pasangan dari yoni. Kondisi batu yoni maupun lembaran batu ombo itu pun posisinya juga roboh. Sebenarnya, warga sudah curiga bahwa di dalam gundukan tanah ini terdapat struktur berharga seperti candi. Namun, hingga turun-temurun, mereka tak pernah ada yang berani menggali atau mencari tahu tentang apa yang tersembunyi di dalamnya. Setiap hari, area gundukan tanah tersebut dibiarkan begitu saja dan sering dipergunakan sebagai tempat bermain bagi anak-anak desa. Hanya oleh orang-orang dari luar kota saja, gundukan tanah tempat batu yoni ini berada sering didatangi. Kebanyakan mereka datang untuk melakukan ritual. Itu sebabnya tempat ini kemudian pernah dibangun menjadi semacam punden. Baru setelah BPJP Jawa Timur melakukan ekskavasi pada tahun 2019, akhirnya terungkap bahwa di dalam gundukan tanah itu ternyata ada sebuah candi yang besar seperti ini. Semasa Bapak kecil di sini tampak seperti apa area sini, Pak? Arah sini ya kayak apa ya? Kayak puden gitu. Atau jalan-jalan itu belum ada masuk sini tuh. Termasuk lapangan ini apa dulu? Belum sawah ini. Sawah ya? Sawah. Belum ada. Jalan dari sana ke sana itu belum ada. Kalau ada orang ke sini ya jalan setapak. Jadi seperti hutan loh gitu. Iya. Terus gundukannya setinggi apa dulu, Pak? Ya itu tetap segitu yang kayak batu itu. Tetap. Yang tampak apa dulu, Pak? Ya yang tampak itu ya watu ombo lah istilahnya wong Jawa niku. Ya. Terus kalau batu yang berdiri itu dulu itu tidur baru didirikan. Batu ombo itu ya? Enggak yang kayak itu loh yang sebelahnya itu loh. Nah itu. Batu yoni itu? Iya batu yoni itu di dalam ruangan dulu. Warga nggak nyangka kalau dalam ada candinya? Ya tahu. Tahu ya? Tahu, cuman kan orang sini kan jarang melihat, paling tahu gitu aja sekedar tahu. Terus siapa yang kemudian berani ngawali buka daerah sini, Pak? Ya orang Purbakala, Pak. Tak hanya di atas gundukan tanah tempat candi ini berada, di sekitar area candi, warga sebenarnya juga sudah curiga ada bangunan besar yang tertimbun di dalam tanah. Sehingga sejak dulu, tanah di sekitar candi menjadi tanah yang kurang baik jika dipakai untuk bertani. Hal itu terjadi bukan karena hal mistis atau hal yang irasional, tetapi karena di dalam tanah sekitar candi terlalu banyak kandungan puing bata merahnya yang bertebaran. Setiap dicangkul, mata cangkul warga selalu mengenai bata merah. Tanah seperti ini, menurut warga, hasilnya tak pernah maksimal jika ditanami tanaman-tanaman pertanian. Kalaupun terpaksa ditanami, jenis tanaman yang kemudian dipilih oleh warga biasanya hanya berupa ketela pohon atau dibuat ladang tebu. Dugaan banyaknya kandungan puing bata merah di dalam tanah sekitar candi kini juga bisa dibuktikan dari proses ekskavasi yang sekarang dilakukan petugas. Dalam penggalian yang telah dilakukan sejak tanggal 27 September lalu, petugas terus menemukan struktur bata merah yang telah hancur di dalam tanah. Pecahan bata merah yang memenuhi hamparan tanah hingga radius ratusan meter diduga merupakan puing dari bangunan besar yang dulu pernah berdiri di tempat ini. Namun bangunan apa dan difungsikan sebagai apa, warga setempat tak ada yang mengetahuinya.
Kalau dari warga nggak dikeramatkan dulu? Ya biasa lah. Enggak. Kalau orang sini sekitar enggak ada, kecuali orang luar yang Ritualan gitu. iya banyak orang yang ritual akhirnya kayaknya apa yang diminta berhasil terus Datang lagi. nggak bangun pagar, bangun apa gitu. Dulu kan nggak ada pagarnya dulu, cuman apa itu kayu-kayu gitu aja, terus kasih pagar kawat, habis kawat terus patah itu. Kalau struktur di sebelah baratnya ini sudah ditemukan lama juga, Pak? Ya duluan inilah, ini baru berapa tahun? Sekitar 5 tahun. Iya sekitar 5 tahun. Di gundukan tanah juga? Iya ada gundukan tanah. Kan ya kayak tatanan susunan bata merah itu kan dibikin bata merah terus dicanggul-canggul anunya tanahnya habis kelihatan bata merah itu. Di sini kok kelihatan nyaris nggak ada tanahnya, adanya hanya bata Iya. hancur itu. Memang dari dulu seperti itu? Iya memang dari dulu, ini kan sawah dulunya ini. Bisa ditanami tanah Iya, campur tapi bata gini? tanamannya paling ya singkong, kasih itu Tapi ada. tiap dicangkul mesti ada Iya batanya? ada tanah, ada batu itu. Dilihat dari sebaran pecahan bata merah dan strukturnya yang luas, warga hanya memperkirakan daerah ini pernah menjadi tempat penting di masa Majapahit dulu. Berdasarkan cerita turun-temurun yang diterima warga, area tempat Candi Bre Kahuripan ini dulunya adalah tempat peristirahatan bagi pembesar Majapahit saat akan menuju Sungai Berantas untuk bepergian. Sebab di masa lalu, Sungai Berantas menjadi jalur transportasi utama yang lazim dipergunakan. Namun, jenis persinggahan seperti apa yang dimaksud leluhur mereka, warga mengaku tak ada yang mengetahuinya. Tempat apa sebenarnya ini, Pak? Kalau dulu itu di sini tuh katanya sih tempat peristirahatan. Dulu kan kerajaan itu kalau ke mana? Ke laut kan naiknya di sana di Berantas sana. Iya. Kalau dulu kan belum ada apa itu Jalan jalan, jadi naiknya di sungai sana di daerah Tarik. mau ke Sungai Berantas, Iya. istirahat di sini. Iya pulang istirahat di sini. Ceritanya begitu.